Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa UICI dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan terlimpah keberkahan. Kembali lagi saya Irfan Cahyadi, dosen pengampu mata kuliah Collaboration and Partnership pada Prodi Bisnis Digital. Teman-teman, dalam pertemuan keempat ini kita akan membahas langkah-langkah implementasi strategi kolaborasi bisnis. Faktor-faktor keberhasilan strategi kolaborasi dan tantangan dalam implementasi strategi kolaborasi. Selain itu, kita juga akan melihat beberapa studi kasus kolaborasi bisnis yang sukses. Sebelum suatu perusahaan memutuskan untuk melakukan kolaborasi dengan perusahaan lain, maka diperlukan langkah-langkah implementasi agar nantinya hasil dari kolaborasi memberikan keuntungan kepada perusahaan. Adapun langkah-langkah implementasi strategi kolaborasi bisnis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu sebelum keputusan, ketika keputusan diambil, dan saat keputusan diimplementasikan. Yang pertama, analisa kebutuhan kolaborasi. Sebagai tahap pertama, sebelum perusahaan memutuskan untuk melakukan kolaborasi bisnis, maka diperlukan suatu analisa yang mendalam akan kebutuhan terhadap kolaborasi tersebut. Analisa ini untuk memastikan bahwa nantinya keputusan untuk melakukan kolaborasi bisnis adalah suatu keputusan yang tepat bagi perkembangan perusahaan dalam jangka panjang. Analisa yang dilakukan harus secara komprehensif dan meliputi aspek-aspek antara lain perkembangan teknologi, sumber daya, pasar, pesaing, keuangan, dan lain sebagainya. Selain itu juga, analisa ini harus dapat mendefinisikan keuntungan ataupun potensi kerugian bagi perusahaan jika melakukan kolaborasi bisnis. Sehingga setelah melakukan analisa tersebut, maka ketika keputusan kolaborasi yang dibuat adalah keputusan telah matang untuk dijalankan atau diimplementasikan. Langkah yang kedua adalah negosiasi dan penentuan kesepakatan. Setelah dilakukan analisa kebutuhan, dan kemudian diputuskan bahwa perusahaan akan melakukan kolaborasi bisnis dengan perusahaan lain, maka langkah selanjutnya adalah negosiasi dan kesepakatan. Dalam langkah ini, perusahaan harus memastikan bahwa proses negosiasi dan kesepakatan harus sesuai dengan tujuan perusahaan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dipunyai oleh perusahaan dan yang tidak dipunyai oleh perusahaan. Kemudian apa yang dibutuhkan oleh perusahaan bagi perkembangan perusahaan di masa mendatang. Jika proses negosiasi tidak menghasilkan keputusan yang memberikan keuntungan bagi perusahaan atau menghasilkan win-win solution setidaknya, maka sebaiknya perusahaan mencari calon mitra kolaborasi yang lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan perusahaan. Kemudian langkah yang terakhir adalah implementasi dan evaluasi. Setelah perusahaan melakukan analisa mendalam, kemudian dilanjutkan dengan negosiasi dan menetapkan kesepakatan dengan calon perusahaan mitra kolaborasi, maka kemudian perusahaan menjalankan langkah selanjutnya, yaitu implementasi strategi kolaborasi tersebut dan kemudian melakukan evaluasi strategi kolaborasi secara periodik. Dalam langkah yang ketiga ini, perusahaan diwajibkan menjalankan poin-poin kesepakatan yang sudah disepakati dengan mitra kolaborasi. Hal tersebut sangat penting karena jika salah satu perusahaan prestasi atau tidak menjalankan kesepakatan yang telah dibuat, maka besar kemungkinan kesepakatan kolaborasi tersebut akan gagal. Kemudian setelah melakukan implementasi kesepakatan kolaborasi, maka selanjutnya perusahaan harus melakukan evaluasi atas proses kolaborasi tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan bahwa kolaborasi berjalan sesuai dengan tujuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dan jika ada penyimpangan dalam kolaborasi itu, maka perusahaan kolaborasi dapat mengambil langkah-langkah antisipasi agar penyimpangan tersebut dapat diluruskan sehingga proses kolaborasi berjalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pembahasan selanjutnya adalah bahwa setiap kolaborasi bisnis selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kolaborasi. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kolaborasi.
Pertama, adalah kepercayaan dan keterbukaan. Setiap perusahaan yang melakukan kolaborasi harus memiliki integritas dan komitmen untuk saling mendukung satu dengan lainnya. Hal tersebut sangat penting dikarenakan kolaborasi adalah gabungan atau kerjasama dua perusahaan atau lebih yang mana keduanya pasti mempunyai perbedaan, terutama dalam hal budaya atau culture perusahaan yang harus dideklar atau dijelaskan kepada perusahaan mitra. Kemudian, prinsip saling mendukung antara kolaborator adalah suatu keharusan, karena itu merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu kolaborasi. Kemudian faktor yang kedua adalah perencanaan yang matang. Setelah proses kesepakatan ditandatangani oleh perusahaan kolaborator, maka perusahaan-perusahaan tersebut harus menetapkan tujuan yang jelas dan juga strategi yang terukur dalam menjalankan misi kolaborasinya. Semua tujuan dan strategi yang terukur tersebut harus dapat dituangkan dalam suatu rencana yang matang, baik itu rencana jangka pendek, menengah, ataupun rencana jangka panjang. Tujuan yang jelas dan strategi yang terukur adalah bagian dari proses kolaborasi yang akan membuat proses kolaborasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan koridor. Dan jika ada penyimpangan-penyimpangan, maka akan dengan mudah diketahui dan juga dikoreksi, yang selanjutnya proses kolaborasi dapat terus dilanjutkan. Kemudian faktor yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Informasi adalah faktor yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, apalagi dalam perusahaan yang berkolaborasi, di mana optimalisasi aliran informasi yang efektif akan sangat menentukan keberlangsungan suatu kolaborasi. Dan begitu juga feedback antara pihak-pihak yang terlibat. Dapat dibayangkan jika informasi atau feedback tidak berjalan dengan efektif, maka seandainya terjadi penyimpangan dalam prosesnya dan kemudian perusahaan kolaborator tidak mendapatkan informasi yang optimal, sehingga menyebabkan feedback atau keputusan menjadi terlambat atau tidak tepat sasaran, maka hal tersebut dapat menyebabkan terlambatnya antisipasi terhadap penyimpangan ataupun bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dan hal terburuk yang dapat terjadi adalah saling menyalahkan di antara mereka yang menyebabkan kegagalan kolaborasi bisnis tersebut. Kemudian faktor yang terakhir atau yang keempat yang mempengaruhi keberhasilan suatu kolaborasi bisnis adalah pembagian keuntungan yang adil. Pada akhirnya, tujuan dari kolaborasi adalah menghasilkan keuntungan bagi perusahaan yang terlibat dalam kolaborasi bisnis tersebut. Pembagian keuntungan yang tidak adil akan menyebabkan kegagalan kolaborasi. Setiap perusahaan kolaborator seharusnya telah menganalisa semua hal yang berpotensi terjadi dalam kerjasama atau kolaborasi, termasuk adalah keuntungan dari kolaborasi. Jadi, seharusnya perusahaan kolaborasi telah menghitung proyeksi keuntungan yang akan diperoleh sejak awal sebelum kesepakatan ditandatangani, atau informasi tersebut telah diproyeksikan sejak tahap analisa dilakukan. Apakah perusahaan akan melakukan kolaborasi atau tidak? Selain faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, ada pula tantangan yang kerap dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan kolaborasi. Antara lain, pertama, keselarasan budaya perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai norma, nilai, sikap, dan budaya yang menjadi ciri khas perusahaan tersebut. Proses kolaborasi menjadikan dua perusahaan bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penyatuan dua perusahaan yang berbeda dalam hal norma, nilai, sikap, dan budaya berpotensi menimbulkan gesekan atau konflik, sehingga perlu diintegrasikan norma, nilai, sikap, dan budaya yang berbeda dari masing-masing entitas bisnis tersebut untuk mencegah kegagalan kolaborasi. Kedua, manajemen konflik. Kolaborasi atau bekerja sama dua perusahaan atau lebih akan menimbulkan perbedaan dalam pendapat dan juga konflik kepentingan. Dikarenakan tujuan dari perusahaan yang berkolaborasi pasti berbeda.
Oleh karena itu, penanganan perbedaan pendapat dan manajemen konflik kepentingan yang baik di antara pihak-pihak yang berkolaborasi adalah suatu keharusan jika tidak mau kolaborasi gagal di tengah jalan. Dan yang ketiga, perbedaan tujuan dan prioritas. Telah kami jelaskan sebelumnya, kerjasama dua perusahaan atau lebih pasti akan mempunyai tujuan dan prioritas yang berbeda. Sehingga hal tersebut akan menyebabkan kesulitan menyesuaikan fokus dan strategi antara pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan diskusi yang mendalam di antara perusahaan-perusahaan yang berkolaborasi untuk menjembatani perbedaan dalam tujuan dan prioritas tersebut. Teman-teman mahasiswa UIC dimanapun Anda berada, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengertian strategi kolaborasi bisnis suatu perusahaan. Dan saya berharap penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan tambahan pengetahuan kepada teman-teman semua, serta dapat berguna dalam kehidupan teman-teman semua. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa untuk kembali buka literaturnya untuk memperkaya khazanah pengetahuan kita. Silakan didiskusikan kembali dan tanyakan jika ada yang belum paham. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.